antara keketatan, passing grade, dan daya tampung. Cara tahu besar kemungkinan lolos kita pada jurusan dan PTN itu gimana sih, Kak? Nah, penasaran kan? Buat kamu kelas 12 yang nonton video ini, yuk kita bahas satu persatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi di channel YouTube Rizka yang ramai membahas seputar dunia perkuliahan, seleksi masuk kampus, dan juga perkembangan diri. Kali ini Kariska akan membahas tentang gimana sih menghitung keketatan jurusan agar kalian tahu besar kelolosan kalian untuk masuk ke jurusan dan PTN tersebut. Nah, ini untuk kalian penting dalam mengatur strategi dalam pemilihan PTN dan juga penempatan jurusan kalian ya. So, buat kelas 12 yang nonton video ini, kamu sudah berada tepat di channel ini dan kamu penting untuk mengetahui seberapa besar ketat jurusan yang akan kamu pilih. Jangan lupa juga untuk ikuti sosial media Kariska mulai dari Instagram pribadi Kariska @latso_umptkIN dan juga TikTok Kariska. Semoga dengan segala informasi yang Kariska buat melalui video ini dapat memudahkan kalian untuk memperoleh informasi terkait jalur seleksi masuk kampus di tahun 2024 dan juga video pembahasan soal yang akan Kariska buat untuk persiapan ujian SNBT dan juga UMPTKIN. So, tak perlu berlama-lama lagi, langsung saja simak video ini sampai akhir. Nah, kali ini Kariska mau kasih tahu dulu tentang beberapa istilah yang penting kamu ketahui dan masih banyak juga yang masih bingung tentang apa sih perbedaan dari istilah-istilah yang akan kalian dapatkan terkait seleksi masuk kampus di tahun 2024. Nah, yang pertama kalian paham dulu tentang apa sih itu keketatan, apa sih itu passing grade, dan apa sih itu daya tampung atau kuota. Nah, Kariska mulai dari daya tampung. Daya tampung ini bisa juga dikenal dengan sebutan kuota. Nah, kuota ini maksudnya adalah PTN menyiapkan bangku kosong atau persediaan untuk masuk ke jurusan tersebut. Misalnya adalah kedokteran Unhas. Di tahun 2023 itu menerima daya tampung sebanyak 60 orang. Artinya, kuota yang diterima untuk masuk ke jurusan tersebut oleh FK Unhas adalah 60 orang. Di kuota atau daya tampung setiap jurusan PTN itu berubah-ubah setiap tahunnya ya, dan itu sangat tergantung pada kebijakan PTN ingin berapa kota atau mahasiswa baru yang ingin diterima pada jurusan tersebut. Kemudian untuk melihat daya tampung ini akan ada informasinya pada website PTN dan juga akan ada juga tersedia pada laman resmi di SNPMB. Jadi nantinya untuk updatean di tahun 2024 kamu bisa lihat ketika sudah mau mendekati pendaftaran SNBP maupun juga SNBT, dan itu akan tersedia pada laman website SNPMB. So, buat teman-teman semuanya, ini hanya gambaran saja. Kalian juga bisa lihat gambaran terkait bagaimana daya tampung di tahun 2023 dan juga jumlah peminat di tahun 2022. Jadi kamu bisa menggunakan data tahun sebelumnya ya. Kiranya kamu mendapatkan gambaran tentang berapa banyak kuota yang diterima pada pilihan jurusan yang akan kamu pilih nantinya. Yang kedua ada passing grade. Nah, passing grade di sini adalah sama seperti dengan KKM atau nilai minimum. Jadi passing grade itu biasanya muncul pada seleksi SNBT dan itu kalian harus penuhi pada passing grade setiap jurusan yang telah ditetapkan oleh PTN tersebut. Misalnya, ketika kamu nih mengikuti seleksi UTBK atau SNBT yang dikenal pada saat sekarang ya, pada tahun sebelumnya untuk masuk ke jurusan FK Unhas itu kamu harus mendapatkan skor SNBT itu 800-an. Sekiranya untuk kamu bisa lolos ke jurusan itu pada PTN itu, kamu harus memenuhi skor itu. Nah, artinya itu adalah passing grade untuk masuk ke jurusan tersebut. Sekali lagi, passing grade itu adalah skor atau nilai untuk kamu bisa lolos ke jurusan dan PTN tersebut. Oke? Selanjutnya adalah keketatan. Nah, keketatan itu adalah besarnya persaingan. Nah, untuk menghitung keketatan, Kariska akan kasih tahu lewat video ini dengan cara bagaimana kamu harus mendapatkan data daya tampung dan juga jumlah peminat. Untuk menghitung keketatan itu, kamu harus mendapatkan daya tampung di tahun 2024 dan juga jumlah peminat di
tahun sebelumnya. Karena sekarang masih belum ada updatean terkait daya tampung dan juga jumlah peminat untuk tahun 2024, kita bisa menggunakan gambaran untuk data di tahun sebelumnya, yaitu adalah tahun 2023. Jadi, cara untuk melihat apakah jurusan kalian ketat atau longgar, kamu bisa menggunakan rumus, yaitu daya tampung di tahun 2024 dibagi dengan jumlah peminat di tahun 2023 dikali 100. Kalau misalnya nilainya semakin kecil, artinya kemungkinan besar lolosnya juga kalian kecil. Tanya cukup tinggi ya teman-teman. Nah, di sini Kariska mau kasih contoh dulu ya. Oke, kita menggunakan data di tahun 2023 ya. Nih, untuk masuk ke FK Unhas, di mana daya tampung di tahun 2023 adalah sebanyak 60 orang. Kemudian untuk jumlah peminat di tahun 2022 atau tahun sebelumnya ya, sebanyak 1673. Nah, kita hitung dengan menggunakan rumus keketatan jurusan yang seperti Kariska sudah jelaskan, yaitu 60 dibagi 1673 dikali 100 sama dengan 3,5. Nah, artinya apa? Adalah dari 100 orang pendaftar yang hanya keterima atau lolos ke FK Unhas sebanyak 3-4 orang saja. Ini bisa kamu pikirkan baik-baik ya, agar sekiranya kamu mampu bersaing kuat dan juga kamu bisa berpikir untuk jangka panjangnya, kira-kira bisa nggak kamu lolos ke FK Unhas, di mana kamu harus bersaing 100 orang yang hanya keterima hanya 3-4 orang saja. Nah, hal ini juga bisa kamu lihat dari ukuran presentasi keketatan jurusan pada PTN yang akan kalian pilih. Kalau misalnya kurang dari 5, artinya jurusan itu ketat. Kemudian kalau 6-10 itu artinya ketat. Kemudian untuk rentang 11-15 itu sedang. Lalu rentang 16-20 itu longgar, dan lebih dari 20 adalah sangat longgar. Artinya kita bisa menarik kesimpulan, semakin kecil nilainya berarti semakin kecil juga peluang lolos kalian. Yang artinya jurusan tersebut ketat. Namun jika semakin besar presentasinya, maka semakin besar pula kemungkinan lolos kamu ke jurusan tersebut, dan juga jurusan tersebut termasuk dalam kategori sepi peminat. Nah, itulah cara untuk mengetahui bagaimana keketatan jurusan kalian yang akan kalian pilih kelak di jalur SNBP, SNBT, ataupun nanti di jalur-jalur berikutnya. Jadi ini sangat penting untuk kalian mengatur strateginya ya, karena banyak yang nggak keterima masuk PTN karena hanya salah dalam menempatkan pilihan jurusan. Jadi pentingnya untuk mengatur strategi dan mengetahui seberapa ketat jurusan pada PTN yang akan kamu pilih. Nah, itu saja video pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian untuk segera cari tahu tentang seberapa banyak daya tampung dan juga peminat pada PTN dan juga jurusan yang akan kalian pilih. Semangat buat calon maba 2024. Kalau ada yang mau ditanyakan, kalian bisa tuliskan di kolom komentar. Jangan lupa lagi buat support channel ini dengan klik tombol subscribe, like, share, dan komen, dan bagikan video ini ke sesama pejuang SNBP dan juga jalur seleksi masuk kampus di tahun 2024. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga kalian tetap stay tune di channel ini ya. Mohon maaf jika ada salah kata dan kekurangan. Sekian dan terima kasih. See you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.